Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat syafaatnya dan selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, yang mana di tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini saya membuat video. Di video ini saya akan menjelaskan 7 materi terakhir mata kuliah psikologi konseling untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Baiklah, di ketujuh materi ini ada yang pertama itu pendekatan psikoanalisis, ada pendekatan ekstensi humanistik, ada pendekatan client centered, ada persoalan profesional konseling, ada perkembangan konseling, ada aplikasi pendekatan psikoanalitik, ada aplikasi pendekatan behavioristik. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan satu persatu materi ketujuh yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis dalam konseling menurut Freud adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, cemas, obsesi, neurosis. Namun demikian, kasus-kasus sehari dapat juga digunakan pendekatan psikoanalisis ini untuk mengatasinya. Selanjutnya ada macam-macam teknik. Di sini ada teknik asosiasi bebas, teknik interpretasi mimpi, analisis transferensi, ada teknik penafsiran, ada analisis eksistensi. Nah, di sini yang pertama itu ada tadi telah saya sebutkan teknik asosiasi bebas. Di mana asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis masa lalu, yang kemudian dikenal dengan kata-kata penafsiran atau interpretasi. Yang selanjutnya ada teknik penafsiran. Di sini ada fungsi dari penafsiran ini adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses pengungkapan alam bawah sadar secara lebih lanjut. Penafsiran yang diberikan oleh terapis menyebabkan adanya pemahaman dan tidak terhalanginya alam bawah sadar pada diri klien. Selanjutnya itu ada teknik analisis mimpi. Di sini mimpi itu memiliki dua taraf, yaitu isi laten dan isi manifest. Isi laten terdiri atas motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik, dan tidak disadari. Karena begitu menyakitkan dan mengancam, maka dorongan seksual dan perilaku agresif tak sadar yang merupakan isi laten ditransformasikan ke alam isi manifest yang lebih dapat diterima, yaitu impian yang tampil pada si pemimpi sebagaimana adanya. Sementara tugas terapis adalah mengungkap makna-makna yang disamarkan dengan mempelajari simbol-simbol yang terdapat dalam isi manifest. Di dalam proses terapi, terapis juga dapat meminta klien untuk mengasosiasikan secara bebas sejumlah aspek isi manifest impian untuk mengungkap makna-makna yang terselubung. Selanjutnya ada analisis atas resistensi. Freud memandang bahwa resistensi dianggap sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan
yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan atau perasaan yang direpres tersebut. Selanjutnya ada analisis transferensi. Resistensi dan transferensi merupakan dua inti dalam terapi psikoanalisis. Transferensi dalam keadaan normal adalah pemindahan emosi dari satu objek ke objek lainnya, atau secara lebih khusus pemindahan emosi dari orang tua ke terapis. Dalam keadaan neurosis merupakan pemuasan libido klien yang diperoleh melalui mekanisme pengganti atau lewat kasih sayang yang melekat dan kasih sayang pengganti. Nah, itu untuk materi yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Selanjutnya pendekatan ekstensi humanistik. Pendekatan ekstensi humanistik ini meyakinkan suatu landasan filosofis bagi orang berhubungan dengan sesama yang menjadi ciri khas, kebutuhan yang unik dan menjadi tujuan konselingnya, dan yang melalui implikasi bagi usaha membantu dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut keberadaan manusia. Pendekatan eksistensial humanistik ini mengembalikan pribadi kepada fokus sentral. Sentral memberikan gambaran tentang manusia pada tarafnya yang tertinggi. Ia menunjukkan bahwa manusia selalu ada dalam proses pemenjadian dan bahwa manusia secara sinambung mengaktualkan dan memenuhi potensinya. Pendekatan eksistensial secara tajam berfokus pada fakta-fakta utama keberadaan manusia diri dan kebebasan yang konsisten. Selanjutnya ada konsep-konsep utama pendekatan ekstensi humanistik. Menurut Gerald Corey, pada tahun 1988, 54-55 ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial, yaitu di sini ada yang pertama kesadaran diri, kebebasan, tanggung jawab dan kecemasan, penciptaan makna. Nah, yang selanjutnya ada proses terapeutik. Nah, dalam proses terapeutik ini memusatkan pada filosofi yang melandasi terapi. Pendekatan atau teori ini menyajikan suatu landasan filosofis bagi orang yang berhubungan dengan sesama yang menjadi ciri khas, kebutuhan yang unik dan menjadi tujuan konselingnya, dan melalui implikasi bagi usaha membantu dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut keberadaan manusia. Yang selanjutnya ada prosedur dan teknik ekstensi humanistik. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling ekstensial humanistik ada 8, yaitu ada penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, menentukan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ke-8, bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Itu materi kedua. Itu untuk materi kedua, pendekatan ekstensi humanistik. Selanjutnya kita ke materi ketiga, pendekatan klien senteret. Nah, di sini pengertian pendekatan klien senteret itu adalah suatu kegiatan konseling yang menekankan peran klien sendiri dalam proses konseling itu sendiri. Konsep utama dari pendekatan klien senteret ini sendiri yaitu konseling berpusat pada klien tentang konsep diri dan konsep menjadi atau pertumbuhan perwujudan diri. Proses terapeutik ini ada konseling ada 5, yaitu konseling memusatkan pada pengalaman individual, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam,
Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien. Yang keempat, dengan definisi pengalaman. Yang keempat, dengan wawancara. Selanjutnya ada teknik. Nah, di sini ada 4 teknik, yaitu teknik penerimaan, teknik menenteramkan hati dan meyakinkan serta memberi dorongan. Ada teknik pertanyaan terbatas, ada teknik memantulkan pertanyaan dan perasaan. Itu untuk materi yang ketiga, pendekatan klien senteret. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu persoalan-persoalan konseling. Persoalan profesional konseling. Profesi itu adalah suatu kata yang menyangkut suatu pekerjaan. Istilah profesi sampai saat ini masih sangat sering digunakan, namun masih memiliki berbagai varian pengertian. Profesi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Berikut beberapa ciri profesional, namun ciri ini tidak semuanya diterapkan pada setiap profesi. Itu ada 11. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, ada keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis, asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institusional, otonomi kerja, kode etik. Selanjutnya ada fungsi dan peran. Yang pertama itu fungsi dan peran. Di sini ada 8, yaitu fungsi pemahaman, fungsi fasilitas, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi perbaikan, fungsi penyembuhan, fungsi pemeliharaan. Selanjutnya ada hubungan antara klien dan konselor. Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi, empati, perhatian secara positif tanpa syarat, dan menghargai kepada klien. Hal ini mengakui bahwa akan ada perbedaan model yang dilakukan oleh sebagai seorang konselor. Lebih lanjut, David Gelder menambahkan bahwa pada dasarnya yang terbaik untuk saat ini adalah konsep yang diajukan oleh Rogers dalam bukunya Client-Centered Therapy. Artinya di sini adalah pendekatan person-centered therapy masih menjadi pendekatan yang efektif dipakai dalam proses konseling. Salah satu pendekatan humanistik yang peka terhadap perkembangan diri klien adalah konsep diri pandangan. Rogers bertujuan untuk memfungsikan perkembangannya individu secara penuh. Baiklah, itu untuk persoalan profesional konseling. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada materi yang kelima, perkembangan konseling. Di sini perkembangan konseling, kegiatan bimbingan dan konseling tersebar di Indonesia sekitar pada tahun 50-an. Kegiatan itu pertama kali diperkenalkan oleh Slamet Iman Santoso di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Setelah itu, pada tahun 1960, konseling diperkenalkan di Indonesia melalui pendidikan sekolahan menengah. Perkembangan selanjutnya mengarah ke pusat rehabilitas sosial, lembaga sosial, dan industri. Dengan
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1994 dan didirikannya beberapa kementerian pada waktu itu. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk menempatkan orang-orang yang ingin bekerja. Pada prinsipnya sama seperti vokasional buruh yang didirikan oleh Frank Parson, yakni menempatkan orang pada suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling atau dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP di Malang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus pada tahun 1960. Perkembangan berikutnya, tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1971 berdiri proyek perintis sekolah pengembangan PPSP. Pada 8 IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, IKIP Semarang, Surabaya, Manado. Melalui proyek ini bimbingan dan penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan. Pada PSPP lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Itu untuk materi perkembangan konseling. Selanjutnya ada aplikasi pendekatan psikoanalitik. Konseling psikoanalisis menekankan dimensi efektif dari upaya menjadikan ketaksadaran diketahui. Pemahaman dan pengertian intelektual memiliki arti penting, tetapi perasaan-perasaan yang ingatan-ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri lebih penting lagi. Corey tahun 2005. Teknik dan prosedur pendekatan psikoanalitik. Teknik-teknik yang dipergunakan dalam menganalisa kepribadian selanjutnya dipergunakan juga sekaligus sebagai teknik psikoterapi. Karena pada prinsipnya psikoanalisa mengakui bahwa kalau faktor penyebab yang bersembunyi dalam ketidaksadaran sudah tidak bisa diketahui dan di bawah kesadaran, maka penderita dengan sendirinya akan sembuh. Freud masih berpendirian sama dengan Charcot, yaitu bahwa penyakit biasanya atau psikoneuros umumnya dapat disembuhkan setelah faktor penyebab dan faktor ketidaksadaran dapat diketahui. Adapun teknik-teknik dasar konseling psikoanalisa adalah itu ada asosiasi bebas, interpretasi, ada analisis mimpi, ada analisis interpretasi dan transparansi, ada analisis dan interpretasi resistensi. Itu untuk materi yang ketujuh tentang aplikasi pendekatan psikoanalitik. Yang selanjutnya untuk materi yang terakhir ada aplikasi pendekatan behavioristik. Hakikat konseling menurut behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku baru yang sesuai. Konseling dilakukan dengan menggunakan prosedur tertentu dan sistematis yang disengaja secara khusus untuk mengubah perilaku dan batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama konselor dan konseli. Prosedur konseling dalam pendekatan behavior adalah penyusunan kontra, asesmen, penyusunan tujuan, implementasi strategi,
dan evaluasi perilaku. Dengan prosedur tersebut, konseling atau terapi behavior berorientasi pada pengubahan tingkah laku yang maladaptif menjadi adaptif. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pendekatan behavioristik. Seorang konselor harus memberikan rambu-rambu terhadap nilai atau keyakinan yang konseli anut, membangkitkannya, mengingatkannya, kemudian bersama-sama menemukan penjelasan dan bukti, risiko, data, dan informasi kehidupan yang ia hadapi. Barulah konseli tersebut diajarkan membuat keputusan, pilihan, dan ketegasan sikap terhadap masalah yang ia hadapi. Dengan kata lain, di sini konseli memahami dengan sendirinya perbedaan-perbedaan dan keputusan yang ia ambil dengan sendirinya, dan diharapkannya konseli mempunyai keterampilan ketegasan diri dalam menghadapi sebuah pilihan atau masalah hidup. Dan teknik yang digunakan itu adalah yang pertama itu ada desensitisasi sistematis, yang kedua ada terapi impulsif, yang ketiga ada latihan perilaku asertif, ada pengkondisian aversi, ada pembentukan perilaku model, ada kontrak perilaku. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari ketujuh materi mata kuliah psikologi konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.